Khairun nas anfa'uhum linnas. Muslim yang berkelas itu dia selalu berpikir, apa yang sudah saya berikan manfaat diri saya ini. Tidak LC, tidak MA, tidak doktor, tidak datuk, tidak profesor, bukan dosen. Tapi dia bermanfaat untuk orang kampungnya. Dari mulai si fulan, anak si fulan, bini si fulan, ayah si fulan, cucu si fulan, ngaji sama dia. Gratis pula tuh ngajinya. Itu yang kita dengar tadi. Itu kita dengar dari saudara kita, muslim-muslim yang berkelas itu. Dari mulai atuk si fulan, punya anak ayah si fulan, punya anak cucu si fulan, itu ngajinya sama saya Pak Ustadz. Penggali-penggali kubur yang dikumpulkan Ustadz Lukman sebanyak 800-900 ribu orang. Mereka tak pernah berpikir, kita pun tak pernah kenal dan tak mau kenalan sama orang penggali kubur. Tak punya kartu nama, tidak pernah buat baleho. Tapi ketika ada orang meninggal dia hadir, datang. Apa prinsip hidup mereka? Anfa'uhum linnas. Sejauh mana kebermanfaatan kita untuk orang lain. Ayah kandung pun tak dapat manfaat, mak kandung pun tak dapat manfaat. Anak tak dapat manfaat, istri tak dapat manfaat, adik, abang, kakak tak dapat manfaat. Apalagi orang lain. Atau sebaliknya, ada jenis manusia ini untuk orang lain semua dapat manfaat, tapi orang dekat dia tak dapat manfaat. Tak meleleh Pak Ustadz. Ibarat air digenggam tak meleleh. Tak ada manfaatnya. Apa manfaat hidup kita? Saya jauh berjalan, banyak dilihat, lama hidup, banyak dirasa, ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Di antaranya yang baru saja meninggal, Habib Mahdi bin Syihab. Jadi rupanya orang-orang baik itu setelah dia meninggal baru orang cerita kebaikan-kebaikan. Setiap kami datang Pak Ustadz, makanan ada terus nggak tahu datangnya dari mana. Kami semua ngumpul Pak Ustadz, ada grup hadrah, ada masfurah kelompok ustadz-ustadz. Ketemu tamu dari Surabaya. Nggak tahu nih Ustadz, setelah Habib meninggal kami mau kemana Pak Ustadz. Biasanya kami kalau datang dari mana-mana ke beliau Pak Ustadz. Bermanfaat luar biasa, termasuk saya. Kayak mana nih ke depan nih kalau mau ke Sumatera Selatan. Nah, jadi saya ngasih contoh, tak usahlah jauh-jauh. Cerita tentang sahabat Nabi, memanglah mereka orang pilihan. Ini yang hidup sekarang ini, yang sama dengan saya berjalan ini. Orang-orang yang luar biasa bermanfaatnya untuk manusia. Jadi kita coba kita pikirkan. Dari pagi tadi aja pagi. Sampailah malam ini sholat isya ini. Berapa orang yang sudah dapat manfaat dari hidup kita? Atau kita yang memanfaatkan orang lain? Nah, jadi kalau prinsipnya besok pagi kita merenung berpikir. Apa manfaatku untuk orang lain? Kira-kira orang lain dapat manfaat apa dari saya? Banyak kita melihat orang yang simpel sederhana. Ya bukan orang kaya, bukan pejabat, tapi orang dapat manfaat luar biasa dari kehidupan. Itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kita tengok orang. Ada yang hanya bagi-bagi kresek aja. Bagi kresek aja. Ada yang cuma bagi tisu aja. Saya sholat, masuk sebelum maghrib. Sholat maghrib, dari maghrib ke isya, semua orang dapat tisu, dia bagi tisu. Karena kebetulan angin kencang, ada orang bersin, ada yang meleleh, ada untuk mata. Dapat. Ada yang mengoleskan parfum aja. Sampai saya waktu jalan di depan Zamzam Tower, gatal belakang ini. Datang orang menggarukan dari belakang. Menggarukan belakang kita pun ada juga orang. Allahu Akbar. Bisa dia mengambil manfaat, memanfaat. Terkenang kita. Orang-orang baik itu susah kita melupakan. Saya sejak kawan saya meninggal, sama-sama di Madrasah Aliyah Air Molek, sama-sama kuliah di IAIN.
Dekat, akrab, luar biasa. Meninggal dia jam 12 malam saya sampai ke kuburannya karena jauh dari Pekanbaru. Sejak itu saya tak terlalu mau dekat dengan orang. Karena kalau terlalu dekat, terlalu akrab, nanti kalau dia mati sedihnya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi kalau dekat, ya dekat gitu, say hello aja lah. Tapi rupanya tak bisa. Orang kalau sudah baik dia, walaupun kita jarang jumpa, tertawan hati kita dalam kebaikannya. Orang baik itu sampai mati kita terkenang terus. Khairun nas, orang paling baik. Anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Ini orang berkelas. Yang keempat, yang dia cari itu adalah ridha Allah. Yang dia cari itu ridha Allah. Kita berdakwah, masuk ke kampung, masuk ke hutan, pengajian. Tiba-tiba nggak ada yang berubah. Masyarakat nggak berubah. Itu bisa kena penyakit futur kita. Futur tuh patah semangat, kecewa. Kecewa dengan keadaan. Semangat yang berapi-api, tiba-tiba responnya enggak. Itu bisa futur. Kalau orang berkelas dia yang dicarinya hanya ridha Allah. Makanya Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Yang kami minta ini ridhamu. Makanya ulama-ulama tasawuf itu sebelum berzikir, Ilahi anta maksudi, yang kami maksud ini engkau. Wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kami cari. Orang kaya bangun masjid, ngasih santunan anak yatim. Ternyata respon masyarakat tidak seperti yang diharapkan. Pas kata sambutan nggak disebut, nggak ada penghargaan, orang cuek, kecewa. Gara-gara apa? Berarti nggak berkelas. Kalau dia berkelas, masa bodoh sama respon orang. Yang penting kita buat aja. Wa qul i'malu, berbuatlah, fasayarallah, Allah yang akan melihat amalakum, amal kamu, wa rasuluh. Jadi orientasi utamanya adalah ridha Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Anak muda semangat, hijrah, gak pacaran, gak LGBT, sukses di kampus. Tapi ternyata respon orang tua tidak seperti diharapkan. Kampus juga malah mempersulit. Pergaulan juga akhirnya lama-lama down. Ini kok bisa begini nih? Nah, ini tidak berkelas. Kalau orang berkelas, Allah yang mau dicari ini ridha Allah. Kalau mau dicari ridha manusia, ridha nas ghayatun la tudrak. Keinginan manusia inilah sesuatu yang tak mungkin kita dapatkan, tak bisa kita penuhi. Kalau saya peturutkanlah orang, si A mau begini, si B mau begini, si C mau begini, lelah, letih. Maka yang paling indah, paling enak itu ya apa kata Allah, apa kata Rasulullah kita buat. Benar kata Allah dalam Quran, benar kata Nabi, benar kata para ulama. Bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Yang terakhir, yang kelima, orang yang berkelas, dia melihat segala sesuatu itu adalah ibadah. Semuanya yang bernilai ibadah. Orang-orang ibadah, meng-SMS orang, me-WA orang, grup ibadah. Jadi tidak terlalu jelimet, ribet, sulit, susah, payah. Yang namanya ibadah itu mesti ke tanah suci Makkah, namanya ibadah haji, ya bayar aja ONH. Kalau sampai umur alhamdulillah, nggak sampai ya banyak ibadah lain. Sampai ke kampus, ngasih orang minum ibadah, bisa ngasih makan ibadah, nggak bisa nunjukkan tempat yang baik ibadah, bantu orang ibadah, zikir ibadah, senyum ibadah. Apa ini anak muda kok tidur aja? Ya, tidur itu pun ibadah. Loh, masa tidur ibadah? Ibadah itu kan dua. Yang pertama, mengerahkan kemampuan untuk berbuat baik. Yang kedua, menahan diri untuk tidak buat dosa.
Jadi kalau ada orang tidur-tiduran aja, itu jenis ibadah yang nomor 2. Karena kalau dia bangun, dia ke sana, dia naik motor, dia buat dosa. Bagus aku di rumah aja tidur-tiduran, gak jadi buat dosa. Tapi bukan berarti gara-gara dengar ini jadi orang anak muda yang bermalas-malasan. Jadi kalau ada orang mengunci dirinya di rumah hari libur, dengan itu dia tidak buat dosa, dia